Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita panjatkan, karena atas rahmatnya kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali di pembelajaran pengantar asuhan kebidanan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tinanda, Mutia, Sarah, dan saya sendiri, kami akan mempresentasikan materi mengenai praktik kebidanan. Definisi praktik kebidanan. Praktik kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan secara mandiri baik pada perempuan yang menyangkut proses reproduksi, kesejahteraan ibu dan janin atau bayinya. Masa antara dalam lingkup praktek kebidanan juga termasuk pendidikan kesehatan dalam hal proses reproduksi untuk keluarga dan komunitasnya. Adapun materi yang akan kami jelaskan terbagi ke dalam 3 poin. Ruang lingkup praktik bidan, lahan praktik bidan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Amanda Komala. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kebidanan serta ruang lingkup kebidanan menurut ICM dan IBI. Berikut pemaparan dari saya. Ruang lingkup praktik kebidanan. 1. Definisi secara umum. Ruang lingkup praktik kebidanan dapat diartikan sebagai luas area praktik dari suatu profesi. 2. Definisi secara khusus. Ruang lingkup praktik kebidanan digunakan untuk menentukan apa yang boleh dilakukan seorang bidan. 3. Ruang lingkup praktik kebidanan adalah batasan dari wewenang bidan dalam menjalankan praktik yang berkaitan dengan upaya pelayanan kebidanan dan jenis pelayanan kebidanan. Ruang lingkup praktik kebidanan menurut ICM dan IBI. 1. Asuhan mandiri atau otonomi pada anak perempuan, remaja putri, dan wanita dewasa sebelum, selama kehamilan, dan selanjutnya. 2. Bidan menolong persalinan atas tanggung jawab sendiri dan merawat BBL. 3. Pengawasan pada Kesmas di Posyandu, tidak pencegahan, penyuluhan, dan pendidikan kesehatan pada ibu, keluarga, dan masyarakat termasuk persiapan menjadi orang tua, menentukan KB, mendeteksi abnormal pada ibu dan bayi. 4. Konsultasi dan rujukan. 5. Pelaksanaan pertolongan kegawat daruratan primer dan sekunder pada saat tidak ada pertolongan medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Purwati. Saya di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup praktik kebidanan dan lahan praktik bidan. Ruang lingkup praktik kebidanan. Yang pertama, ruang lingkup praktik kebidanan meliputi standar minimal yang telah ditentukan dalam SPK. Standar praktik kebidanan atau SPK tersebut telah bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi bidan itu sendiri atau Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Yang kedua, dalam melaksanakan praktik kebidanan secara aman dan bertanggung jawab, maka setiap bidan harus memiliki kompetensi utama yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Ruang lingkup praktik kebidanan mencakup kategori yaitu kompetensi inti atau utama dan kompetensi lanjutan adalah pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mendukung tugas bidan dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang dinamis. Lahan praktik bidan. Lahan praktik pelayanan kebidanan merupakan tempat di mana bidan menerapkan ilmu dalam memberikan pelayanan kebidanan atau asuhan kebidanan pada klien dengan pendekatan manajemen kebidanan, yaitu PMB atau di rumah, masyarakat, puskesmas, polindes atau PKD, RS atau RB, balai pengobatan (BP). 2. Dokter, perawat, RB atau PBM (praktik bidan mandiri), bidan di desa, RS (swasta atau pemerintah), klinik, dan unit pemerintah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinanda Muldina. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017. Berikut video pemaparan dari saya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasal yang bersangkutan dengan kebidanan. Yang pertama, pasal 8 tentang pemerolehan SIVB atau surat
izin praktik bidan. Ada 6 ayat yang meliputi pasal 8. Untuk selanjutnya, ada pasal 18 dalam penyelenggaraan praktik bidan memiliki kewenangan 3 pelayanan sebagaimana yang tercantum pada materi. Pasal 19, pelayanan kesehatan ibu yang dimaksud seperti pasal 18 tentang masa ibu sebelum hamil hingga masa ibu di antara 2 kehamilan. Untuk selanjutnya ada pasal 20 tentang pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 diberikan kepada bayi baru lahir, lalu pelayanan kesehatan terhadap anak, pelayanan neonatal esensial, pengetahuan tumbuh kembang bayi, juga konseling dan penyuluhan. Pasal 21 dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 tentang kewenangan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi, pelayanan kontrasepsi oral, kondom, dan suntik. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman menemukan kesalahan dalam presentasi kami, semoga teman-teman menemukan referensi yang jauh lebih baik dan lebih lengkap. Dan apabila teman-teman mendapatkan manfaat dari presentasi kami, maka kami mempersilahkan untuk men-share-nya. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.